Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi dengan Miss Kiki. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Miss Kiki harap selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada hari ini kita memasuki pembelajaran tematik kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalamanku di tempat wisata, pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Benny melakukan perjalanan. Benny ke kampung halaman papanya. Kampung papa Benny di Sumatera Barat. Ada rumah gadang di sana. Benny bertemu Siti di rumah gadang. Oke anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut. Apakah ada yang tahu kira-kira gambar ini gambar apa? Ya, rumah gadang. Rumah gadang adalah nama untuk rumah adat Minangkabau yang merupakan rumah tradisional dan banyak dijumpai di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Rumah ini juga disebut dengan nama lain oleh masyarakat setempat dengan nama Rumah Bagonjong, atau ada juga yang menyebutnya dengan nama Rumah Banjuang. Perhatikan percakapan antara Benny dan Kak Tiur. Benny berkata, "Kak, lihat rumah gadang yuk. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya?" Kak Tiur menjawab, "Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama. Kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Ketika kamu pergi bersama, inilah contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila, yaitu bermusyawarah. Saat bermusyawarah pasti ada perbedaan pendapat. Perbedaan pilihan dapat disatukan melalui musyawarah. Musyawarah artinya berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Kita harus menghargai orang yang sedang menyampaikan pendapat atau usulannya dalam musyawarah. Musyawarah dilakukan supaya tidak terjadi pertengkaran dan pertikaian. Musyawarah juga dilakukan dengan asas kekeluargaan. Pengambilan keputusan dalam musyawarah dilakukan dengan cara voting. Voting adalah cara pengambilan keputusan dengan pemungutan suara. Contoh penerapan sila keempat Pancasila di tempat wisata, yaitu: pertama, musyawarah memilih tempat wisata yang akan dikunjungi. Kedua, musyawarah memilih tempat membeli oleh-oleh. Dan yang ketiga, mendengarkan pendapat orang saat bermusyawarah. Inilah beberapa contoh penerapan sila keempat Pancasila di tempat wisata. Saya, Siti, Dayu, Udin, Edo, Meli, dan Lani satu kelompok diskusi. Aku dan teman-teman akan menentukan ketua kelompok. Saat menentukan ketua kelompok harus mengambil suara. Caranya dengan menulis nama di kertas kecil dan menggulungnya. Pasti kalian semua pernah kan melakukan hal ini untuk memilih ketua kelas di kelasnya masing-masing atau dalam membuat suatu kelompok. Sesampainya di Padang, Benny singgah. Benny singgah di air terjun Lubuak Tampuruang. Air terjun Lubuak Tampuruang unik, seperti batok kelapa yang dibelah. Masih banyak terdapat air terjun di Sumatera Barat. Adakah air terjun di tempat tinggalmu? Adakah tempat wisata di daerahmu? Benny bernyanyi tentang air terjun. Benny bersama keluarga pernah berwisata. Berwisata mengunjungi Pulau Komodo.
Pulau Komodo berada di Kabupaten Manggarai Barat. Kabupaten tersebut berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sana terdapat banyak komodo. Komodo pemakan daging, seperti daging kambing atau daging unggas. Jadi kalau kalian bertemu komodo, hati-hati ya, kalau dia kelaparan tidak ada daging kambing dan daging unggas ini, kalian bisa diterkam. Perhatikan gambar di atas, kemudian buatlah pertanyaan yang sesuai dengan gambar tersebut. Kira-kira pertanyaan yang sesuai dengan gambar komodo di atas itu apa ya? Ya, kita bisa buat dengan termasuk hewan pemakan apakah komodo? Lalu jawabannya, pemakan daging. Nyanyikanlah lagu berikut, lagu tentang desaku. Beberapa temanmu membaca liriknya, lirik lagu desaku dibaca seperti puisi. Simaklah lirik lagu desaku yang dapat kita bacakan dalam bentuk puisi. Desaku, pencipta El-Manik. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku. Tak mudah kulupakan, tak mudah bercerai, selalu kurindukan. Desaku yang permai. Dalam puisi desaku ada beberapa kata yang maknanya belum kita ketahui. Contohnya di sini dapat kalian lihat pada halaman 190. Terdapat kata desa, pujaan, handai, taulan, dan permai. Sekarang kita tulis sama-sama untuk maknanya. Yang pertama kata desa. Artinya adalah kelompok rumah di luar kota. Kedua, pujaan. Artinya sesuatu atau orang yang dipuja. Kata yang ketiga, handai. Artinya adalah kawan. Kata taulan artinya teman. Kata permai artinya indah. Baik, perhatikan soal cerita berikut. Kerjakan soal ini dengan benar pada halaman 191. Mari kita kerjakan bersama-sama. Nomor 1. Panjang badan komodo 146 cm. Panjang ekor komodo 152 cm. Berapa meter panjang badan dan ekor komodo tersebut? Ya, di sini yang ditanyakan meter dan panjang badan dan ekor komodo, maka dijumlah ya badan dan ekor komodonya. Tadi badannya berapa panjangnya? Ya betul, 146, lalu ekornya 152, maka 146 ditambah 152, kita jumlah. 6 ditambah 2, 8, 4 ditambah 5, 9, 1 ditambah 1, 2, maka hasilnya dalam bentuk sentimeter adalah 298 cm. Yang ditanya berapa meter? Ya, ini baru bentuk sentimeter. Maka kita bagi. Masih ingat kalian? Ya, dibagi 100 kalau untuk meter. Dari sentimeter ke meter maka dibagi 100. 298 dibagi 100, maka hasilnya 2,98 meter. Jadi, panjang badan dan ekor komodo adalah 2,98 meter. Baik, untuk nomor 2, 3, dan 4, kalian dapat kerjakan masing-masing ya. Jadi, tolong diteliti pertanyaannya apa yang ditanyakan. Jangan sampai salah sentimeter atau meter. Kalau misalnya sentimeter,
sesuai dengan jumlahnya sentimeter, maka ya sentimeter ya. Kalau seperti ini nih, jangan sampai kejebak. Di soal ceritanya dia sentimeter, tapi yang ditanyakan meter, maka harus diubah dulu dari sentimeter ke meter. Paham? Oke. Selamat mengerjakan ya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang sedang belajar di rumah. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Miss Kiki mohon maaf jika ada kesalahan dalam membuat media pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Goodbye.